buat menjadi dasar standar kita nanti. Saya bukunya ini Iqra karangan siapa, kan begitu ya. Jadi kalau para ilmuwan itu dia ketika menyampaikan pendapat, dia selalu dengan data yang akurat datanya. Dari siapa pendapatnya, mana bukunya. Jadi enggak sekedar asal jeblak bicara, tidak, karena semua punya tasalsul, punya guru punya guru, akhirnya dia selalu mereferensikan. Tidak asal sekedar dia bicara. Itu bedanya. Seorang ilmuwan itu pasti kalau bicara itu dia punya maroji, punya referensi. Karena itu kode etiknya. Jadi bukan karena kita mau ceramah bawa buku itu lalu dikatakan ceramahnya masih bawa buku, bukan tentunya. Itu kode etik ilmuwan. Jangan sampai pendapat orang diaku pendapatnya. Apalagi yang tidak punya pendapat, ngaku pendapatnya, wah bahaya sih. Gitu. Begitulah kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan ayo kita masing-masing punya cara. Jadi kalau asali gaya mencapai keridhaan Allah banyak sekali ragamnya. Jadi sampai kepada Allah banyak sekali caranya. Masing-masing kita punya cara, saya yakin sudah. Ada yang sudah membiasakan sholat malam, itu kan caranya kan. Ada yang membiasakan puasa, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, bisa puasa Dahar, macam-macam orang cara kita masing-masing. Kita punya ilmu, dengan ilmunya dia mendekatkan diri. Kita punya harta, dengan hartanya mendekatkan diri. Nggak punya ilmu, nggak punya harta. Apa caranya? Ya harus tetap kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ayo belajar terus. Jika kita niatkan belajar, Pak, kita meninggal nggak dosa hukumnya. Kita niat nih sekarang ini kita akan belajar sampai dengan masuk ke liang lahat. Ketika meninggal, insya Allah kita sudah gugur kewajiban untuk belajar. Ini kan bagi musakofil, orang-orang yang terpelajar yang bisa menginterpretasikan ini. Yang nggak punya wawasan, dia nggak tertarik dengan hal-hal begini. Ini kan bagi orang-orang yang terpelajar, yang ingin terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Jutaan di luar kita orang yang udah saya mau nggak peduli lagi. Yang penting saya makan apa hari ini, besok saya makan apa. Itu makanya itu yang disebut hidayah. Jadi Allah berikan hidayah kepada kita, mahal sekali hidayah itu. Itu makanya tadi saya sampaikan, ayo agar kita tidak putus tasalsul ilmuwan kita harus punya guru. Nah, yang tadi saya sampaikan man laisa lahu saykhun fa saykhuhu syaiton, itu Imam Qardawi mengatakan itu khusus di makom thariqah. Kalau thariqah memang dia itu kalau dia berthariqah tidak punya murabinya, tidak punya pembimbingnya, itu setan tuh pembimbingnya. Makanya kalau ahli thariqah itu kajian thariqah itu setelah sholat zikir 30, udah nggak ada yang nanya, udah 30 baca 33. Ini thariqah yang mu'tabarah kita nih thariqah ini. Apa thariqah? Kita berthariqah semuanya. Apa? Habis sholat kita zikir subhanallah 33, Allahu akbar. Itu thariqah tuh. Ingat banget saya punya orang tua plus guru saya, mertua saya, murabi saya. Ketika saya nanya thariqah yang paling bagus apa untuk kita? Thariqah mu'tabarah. Apa itu mu'tabarah? Yang udah biasa. Habis sholat 33 itu berthariqah kita punya tasalsul gitu. Ada lagi yang spesialis, ada Sazaliyah, Naqsabandiyah, Muhammadiyah, macam-macam. Itu zikirnya 1000, zikirnya 2000. Itu punya thariqah dia, punya murabi. Murabinya itu mutasalsul kepada Rasulullah. Siapa ahli tasawuf di zaman tabi'in yang paling top? Itu Hasan Al-Basri, yang hidupnya itu satu susu dengan Rasulullah kan. Tapi tabi'in maksudnya. Tabi'in yang berkualitas itu Hasan Al-Basri masanya. Jadi itu yang mengatakan alim tu
anna rizqa ismi fala ubali. Kalau saya tahu rezeki itu milik saya, nggak bakal lari rezeki sih. Mau dikejar kemana tetap. Kalau kita sudah ditentukan sama Allah, sehari 20.000, mau ke ujung gunung kita kejar nggak dapat 20.000 udah. Ar-rizqu muqassam. Rezeki itu sudah ada bagiannya. Tukang soal sepatu dari pagi puter kan, udah masuk maghrib masih belum tuh, lagi mau pulang karena capek berhenti duduk, tahu ada orang yang minta diserah sepatunya 20.000 pas. Ar-rizqu muqassam. Lau ta'lamu annal jaha huwallah kaifa tujahilu. Kalau saya tahu Allah yang punya segalanya, ngapain saya bersandar pada orang lain? Itu kan bahasa-bahasa Hasan Al-Basri, tokoh sufistik. Ana ma'aman ma'allah. Saya selalu bersama orang yang selalu bersama Allah. Enggak tahu siapa bentuknya, dari mana wabilahnya. Kalau dia bersama Allah, itu bersama saya. Iza kana Allahu ma'ak wa iza kana Allahu yunazirah wa iza kana Allahu yushahida fa kaifa anta Allah. Kalau kita sudah merasa Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah menilai kita, enggak ada peluang kita untuk maksiat kepada Allah, karena Allah itu menyaksikan. Kan persoalannya kita kalau lagi dengar seakan-akan Allah itu melihat, lagi sedikit ngeblank Allah nggak melihat, padahal Allah melihat. Makanya kemarin pada saya sampaikan itu, inna taqawwahu ala ummati asyirku ma huwa syirku asyariyah wa asyrul asghar. Jadi yang paling aku takutkan itu kan menggunakan bahasa ta'ajub, ataqawwahu. Aduh, begitu terjemahnya. Aduh, hal yang sangat saya khawatirkan pada umat saya ini syirik. Apa itu syirik? Riya. Yang paling dahsyat itu istihanatullah wa istihanatur rasul. Man yusalli fi khalat yakhtalifu ala yusallihi fi khalat. Orang yang sholat dengan banyak orang, dengan begitu habis mengucapkannya, takbirnya, pakaiannya semuanya bagus, tapi kalau sendiri di rumah itu pakaiannya seleboy aja, pakaiannya itu tidak lagi beraturan. Itu pengkhianatan yang paling besar kepada Allah dan kepada Rasul dalam hadis yang pernah saya baca. Kalau masalah Jumat juga pernah saya sampaikan. Jadi kita sholat di masjid begini standarnya. Kita di sholat di masjid pakai baju panjang. Ini tergantung seleranya. Kalau yang biasa pakai baju putih di masjid nih, rapi di masjid. Lalu sholat di rumah berpakaian seperti kita sholat masjid. Ini coba sama-sama kita. Jangan sholat di rumah itu pakai kaos dalam saja jadi. Kalau dalam hukum sah sholatnya Pak. Dalam hukum sih. Makanya saya bilang ad-din huwal khuluq. Agama itu intisarinya akhlak, moral. Bisa dipastikan kalau kita sholat di masjid rapi, di rumah tidak rapi, riya. Itu bisa dipastikan. Istihanah ma'allahi wa rasul itu yang paling dahsyat. Menghina Allah dan Rasulnya gitu. Kita belum pernah sholat itu, belum pernah kita jalan keluar itu bertemu mitra, bertemu orang dengan pakai kaos. Sholat pakai kaos menghina Allah itu. Karena kebiasaan kita pakai baju caranya. Kita bertemu orang yang kita anggap atasan kita dengan pakaian yang bagus, ketemu sholat pakaian seberantakan aja. Itu menandakan riya itu. Karena riya itu pasti bukan pekerjaan, bukan urusan pakaian. Riya itu urusan hati. Tapi cerminannya, maka saya bilang itu ad-din wal akhlak. Jadi intisari dari agama itu moral kita kepada Allah. Kita kadang masih itu bukan kita nggak tahu, kita sering lupa gitu kan. Ketika hal-hal yang begitu kadang kita nggak mau. Yang penting saya sholat sah, menutup aurat dari pusat
udah sampai ke lutut untuk laki-laki. Maka etikanya kalau sholat saja kita harus tutup aurat kita dari pusar sampai ke lutut, itu berlaku untuk di luar sholat. Kalau kita biasa olahraga, yang kita biasa lari, kalau mau menghilangkan muruah kita agar menjaga kita ini berkualitas di hadapan Allah, pakai celana yang agak panjang, minimal di bawah lutut, bukan di atas lutut. Yang begitu kan kadang orang tidak perhatikan, padahal itu akhlak kepada Allah dalam beragama. Jadi semua sumber apa saja Pak, tetap ke agama larinya. Kalau itu kita lakukan ada pahalanya. Makanya saya bilang kalau kita sudah paham agama, masya Allah. Makanya Allah katakan la yastawi, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, la yastawi. Enggak sama orang yang punya ilmu dalam beragama itu dengan yang tidak punya ilmu dalam beragama. Nah, intinya itu akhlak itu adalah intisari dari agama. Makanya dalam beberapa buku itu al-adab khairun minal ilmi. Jadi moral itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Setiap orang punya adab pasti punya ilmu dia. Kita tahu orang itu punya ilmu karena punya akhlak. Coba kalau ngomongnya sembarangan, caci maki orang segala macam, kita bilang itu orang gila, nggak punya ilmu. Kenapa? Ilmunya nggak dipakai. Jadi la ilma liman la akhlaqala, kama bayyana Imam Imamul Ali karramallahu wajhah fi madhihi. Jadi Imam Ali pernah sampaikan tidak dikatakan orang itu berilmu kalau dia tidak punya akhlak. Ada akhlak kebiasaan kita disesuaikan. Biasa kita pakai samping, ya pakai samping. Biasa kita yang biasa pakai baju gamis, dan biasa pakai celana panjang. Saya di kampung ada orang kalau sholat pakai celana panjang itu dihina. Harus pakai samping semuanya di kampung saya. Itu kan kita kalau kita yang bingung kalau kita nggak punya samping, nggak punya kain, kita mau sholat di situ takut. Nah itu orang-orang yang tidak mau apa saja boleh, tapi tetap melalui kode etik, ada etika dalam beragama itu. Bahkan ulama-ulama yang sudah menjaga muruah itu artinya menjaga harga diri, membuka tutup kepala saja, orang itu ada yang menjaga sekali. Itu muruah. Jadi yang biasa dia itu pakai peci, kalau dia pakai peci itu seakan-akan dia hilang harga dirinya. Bukan berarti harus pakai peci, bukan. Itu tergantung kita apa yang biasa kita lakukan, itu yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita terhadap Allah. Jadi gampang sekali sebetulnya standarnya. Nah ini semuanya akan kita peroleh nanti di hari akhirat. Itu pasti, nggak bohong. Saya mau bersumpah saya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, tapi syaratnya mukmin syaratnya. Kalau nggak mukmin nggak diterima Pak. Bangun masjid nih, orang nggak mukmin nggak diterima katanya, karena nggak masuk syarat ya. Sama dengan qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi orang yang ingin bertemu sama Allah nanti di akhirat, siapin amal baik, jangan musyrik. Sekarang kita nggak siapin amal, pasti nggak akan bertemu. Itu bahasa logikanya. Jadi kalau kita pengen bertemu Allah, syaratnya harus beramal. Sekarang kita nggak beramal, ya udah nggak bakal ketemu sama Allah. Itu pasti gitu. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu badiin bak namanya. Ada lagi tafsir namanya. Jadi menafikan kalimat yang lain
tetap menunjukkan dirinya sendiri. Innama ana basyarun, kata Rasulullah. Nih, saya ini manusia, tapi bukan seperti manusia, kata Rasul itu kan. Qul innama ana basyarun mislukum yuha, tapi saya bukan kayak kalian. Padahal artinya itu saya manusia yang diberikan wahyu. Kalau arti simantik dalam ilmu retorika itu mengatakan ana basyarun laisa antum kabasyari, gitu artinya. Jadi menafikan orang lain tetap mengangkat dirinya. Itu bahasa Al-Quran tuh. Nanti apalagi kalau bapak ibu siang Al-Quran ditinjau, dikaji dari sisi retorika, itu memang bidang saya. Jadi dari segi ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi', itu bidang saya. Dalam ilmuwan saya di kampus itu, saya di sana ada. Jadi sastra Arab saya ambil. Makanya kalau bicara tentang Al-Quran dari sisi bahasa, ayo kita kupas satu demi satu ayatnya. Ayat, kalimat jadi jumlah. Tidak setiap yang ada di Al-Quran itu sama dengan arti kamus yang ada di kamus kecil. Kalau kita memahami Al-Quran dari kamus kecil, nggak sampai kita kepada agama. Tapi itu terlalu jauh lah. Ini kita yang ringan-ringan saja lah. Ayo, gimana kita sholat, mandek mana, gimana usulinya. Yang penting ada sumbernya, ada sumber referensinya. Oh, kita dari sini. Itu yang sama-sama kita berharap. Jadi saya sampaikan lagi, mohon maaf, saya insya Allah tidak niat untuk menggurui. Jadi saya sama dengan Bapak, sama dengan teman-teman. Cuma kebetulan hari ini saya di depan saja, gitu. Setelah ini kita sama. Mana yang paling mulia di hadapan Allah? Manillati aqaqum, yang lebih takut kepada Allah, itu yang paling mulia sih. Mana yang paling orang berharga? Mana yang paling dipandang? Orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah itu. Bukan karena guru, bukan karena kiai, bukan karena ulama, bukan karena presiden, bukan. Yang paling takut kepada Allah itu yang paling mulia. Jadi kalau kita merasa udah takut kepada Allah, niat orang yang begitu sombong, ya Allah, itu paling bisa begitu kita. Makanya kita selalu bilang, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Ayo, Bapak, Ibu, kita semua ini mulia, sudah menjadi khalifatullah fil ardh namanya kan. Tapi tingkatkan lagi kualitasnya, biar kita menjadi manusia yang berkualitas nanti. Kapan? Ketika bertemu Allah, Pak. Jadi saya selalu sampaikan, ayo sama-sama kita jaga diri kita untuk, Masya Allah, ini kita paling lama hidup kita. Rasulullah standarnya kan 63 tahun. Itu Rasulullah itu Pak. Kalau kita sekarang udah 67, itu bonus. Bagaimana? Makanya ya mudah-mudahan usia kita ini Allah berikan keberkahan dalam beribadah, itu aja. Allah berikan, jangan bosan-bosan kita untuk mengharap, terus mengharap, karena itu yang kita bisa. Kalau yang lain kita nggak banyak bisa, hanya berharap kita. Nah kalau orang banyak berharap, insya Allah menghilangkan rasa sombong. Kalau orang terus berharap kan sombongnya hilang. Tapi kalau nggak mau berharap, wah itu bahaya itu. Itu mudah-mudahan jadi saya pada pertemuan ini itu sudah prolog saja. Nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita untuk bertemu terus mengkaji. Dan saya lihatkan mudah-mudahan kita duduk di sini menjadi investasi akhirat. Karena ini kita bicara tentang ilmu. Nah, untuk selanjutnya nanti tinggal teman-teman lah, saudara-saudara, teman-teman, ayo gimana kita rembukan mau baca apa. Mudah-mudahan Allah berikan waktu kepada kita. Itu aja. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian prolog pengajian kita di minggu ini. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita. Minalladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Kita dengar, kita laksanakan. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada lagi atau nanti kalau masih ada enggak melanggar ini apa jam masih ada. Ayo saya soalnya nggak pulang jauh, mulai jalan kaki kita. Itu sama dengan kita di sini, kita artinya bebas aja. Kalau mungkin kalau usaha lain mungkin ada jamnya karena masih sibuk. Kalau
Kita kan saya warga sini artinya ayo nggak usah kita malu, ayo kita niatnya share aja. Jadi ilmu yang kita punya ayo kita share, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Nah bila tidak ada, mari sama-sama kita akhiri pengajian ini dengan niat kita berdoa kepada Allah dari sejak subuh kita keluar dari rumah. Mudah-mudahan Allah bari'atun minariyah. Allah bebaskan kita dari riya, dari sum'ah, dari kibriya, dari hasad, dari syirik, dari syiqaq, dari nifaq. Itu yang menjadi penghancur semua amal kita yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati sayyidina Rasulullah Ismail. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qawwati lana fi dinina, rabbi wafiqna wa wafiqhum bima taqabbal wa fi'lan karuma warzuqna shalihan daima wa akhina atqiya rabbana waslih lana kulla sa'atin wa aqirra bil waghfir lana kulla sudur anta aqrabu man safar wa salatu ghaitan sallallahu alaihi haqqi du'ana wal wafa bi kitabillahi wa sunnati rasulil mustafa. Allahumma hadina wa hadina wa hadina ila sabilil haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.